Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anakku. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan menuliskan materi yang kemarin tentang masih tentang himpunan. Nah, kita berlanjut ke halaman 26 untuk LKS. Kita akan belajar tentang yang namanya operasi himpunan. Nah, di sini ada beberapa operasi himpunan. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 5 ya, ada 5 dari operasi himpunan, tapi kita tidak akan membahas semuanya, hanya 4 saja yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu ada irisan 2 himpunan ya, ada gabungan ya, terus ada selisih dan komplement. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keempat operasi tersebut? Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama kita lihat di sini ada irisan. Maaf bentar ya. Nah, yang pertama itu ada irisan 2 himpunan. Nah, kita lihat di sini apa itu pengertian dan cara menentukan irisan 2 himpunan. Yang pertama, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya menjadi anggota himpunan B dan juga menjadi anggota himpunan A ya. Jadi di sini kalau misalkan irisan himpunan A dan B itu berarti di sini ada anggota yang ada di A tapi juga dan juga ada di anggota himpunan B ya. Nah, irisan himpunan dinotasikan dengan seperti ini ya tanda ya. Jadi N ya. Nah, ini adalah, jadi kalau misalkan ada tanda seperti ini berarti dia adalah irisan, berarti ada di A juga ada di B ya. Nah, irisan himpunan A dan B dinotasikan sebagai, nah, A irisan B, ingat ya, ini adalah irisan A irisan B itu sama dengan anggota himpunan adalah X, di mana X itu anggota AA dan X anggota dari B ya. Sekali lagi, A irisan B sama dengan anggota X, di mana X itu adalah anggota A dan X adalah anggota B ya. Jadi di sini irisan itu ada kata tanda dan. Nah, B menentukan irisan 2 himpunan. Jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, ditulis sebagai A. Ini ya, ini materi yang kemarin. A bagian dari B, maka A irisan B itu sama dengan A. Ya. Jadi jika misalkan di sini A bagian dari B, maka A irisan B-nya sama dengan HA, ya, himpunan dari A. Jika himpunan A merupakan himpunan yang sama ya, yaitu ekuivalen dengan B, ditulis A sama dengan B ya. Maka A irisan B sama dengan A atau A irisan B sama dengan B. Nah, ini kalau misalkan dia ekuivalen atau dia himpunan yang sama ya. Kita lihat contohnya. Misal A sama dengan 1,3,5,7,9 ya, dan B 2,3,4,5 ya. Jadi ini anggotanya A, untuk A itu adalah 13579 dan B adalah 2345. Anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan A dan sekaligus menjadi anggota himpunan B. Nah, berarti di sini ada anggota A ya yang merupakan sekaligus menjadi anggota B. Jadi kita di sini A dan B mana yang sama anggotanya. Nah, di sini kan 1, di sini tidak ada. 3, di sini ada ya. Ini 3. Terus 5 ada di sini ya. Nah, 7 di sini tidak ada, 9 juga tidak ada di sini. Nah, berarti di sini yang anggotanya sama antara A dan B adalah 3,5. Nah, berarti di sini A irisan B ya. Jadi A irisan B sama dengan yaitu adalah 3 dan 5. Ya, jadi ada di A, ada di B. Nah, itu ya untuk irisan. Nah, kita lihat sekarang ke gabungan ya. Nah, gabungan 2 himpunan. A. Pengertian gabungan 2 himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada himpunan A dan himpunan B. Nah, ini ya, kalau misalkan tadi kan irisan itu berarti dia ada di A juga ada di B. Nah, kalau misalkan gabungan itu adalah jadi A dan B itu digabung ya.
Jadi semua anggotanya terdapat pada himpunan A dan himpunan B. Nah, gabungan dituliskan sebagai U ini ya, united. Jadi ini tadi kalau misalkan tadi N irisan, kalau gabungan adalah U ya. Nah, A gabungan B sama dengan, nah anggotanya adalah X, di mana X adalah adalah himpunan A atau X itu adalah himpunan dari B. Nah, perbedaannya tadi ya antara irisan dan gabungan. Kalau misalkan irisan itu ada kata tanda penghubungnya adalah dan. Nah, kalau misalkan untuk gabungan adalah atau. Yang B kita lihat, menentukan gabungan dua himpunan. Jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, ditulis ya, A bagian dari B, maka A gabungan B sama dengan B. Jika himpunan A merupakan himpunan yang sama, jadi ini A dan B ekuivalen, maka ditulis A sama dengan B. Maka A gabungan B sama dengan A sama dengan B. Ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Misal A anggotanya adalah 2, 3, 5, 4 dan B itu anggotanya adalah 3, 5, 7, 9. Anggota himpunannya adalah anggota himpunan A atau himpunan B. Nah, di sini kan ada kata atau, ingat kalau atau itu berarti dia gabungan ya. Nah, berarti kita lihat di sini kita gabungkan antara A dan B ya. Berarti A gabungan B. Nah, berarti 2, 3 ya, 3 ada di sini. 4 terus 5 6 7. Nah, kalau misalkan ada 2 di sini cukup satu kali kita tuliskan ya. Berarti 2 3 4 5 6 5 7 9 ya. Jadi anggota dari gabungan A gabungan B adalah 2 3 4 5 7 9 ya. Jadi ingat ya perbedaan antara irisan dan gabungan ya. Ingat kalau irisan itu adalah irisan A dan B adalah jadi ada di A juga ada di B. Kalau misalkan gabungan berarti dia adalah gabungan dari A dan B ya. Yang C, menentukan banyaknya anggota dari gabungan dua himpunan. Nah, banyak anggota dari gabungan dua himpunan. Nah, sekarang tadi kan menentukan anggota himpunan, sekarang menentukan banyaknya anggota gabungan dari dua himpunan. Dirumuskan sebagai N, itu ingat kardinalitas ya, jadi jumlah atau banyak ya, banyaknya anggota himpunan. N A gabungan B sama dengan, nah banyaknya A ditambah banyaknya B kalau misalkan digabung ya. Nah, kalau misalkan ada irisan ya, banyaknya irisan A dan B itu berarti kita kurangi saja ya. Jadi kalau misalkan tidak ada irisan berarti cukup NA ditambah NB. Nah, kalau misalkan ada irisan berarti kita kurangi dengan N dalam banyaknya anggota A irisan dan B ya. Nah, kita lihat di sini. NA adalah banyak anggota himpunan A, NB adalah banyaknya anggota himpunan B, dan gabungan B banyaknya himpunan A atau B, dan NA irisan B banyaknya anggota himpunan A dan B ya. Kita lihat contoh. Tentukan, diketahui ya, di sini ketahui M himpunan M dengan anggotanya 2 3 5 7 dan N itu anggotanya adalah 1 3 ya, 1 3 5 7 9 11 ya. Tentukan banyaknya anggota irisan M dan N dan banyaknya anggota gabungan dari M dan N ya. Anggota M gabungan N. Nah, di sini M itu adalah 2 3 5 7. Nah, di sini banyaknya anggota M berapa? Dapatkan 1 2 3 4. Dan untuk N itu banyaknya anggotanya adalah 1 2 3 4 5 6. Berarti 6 ya. Untuk M adalah 4. Nah, berarti M irisan N ya. M irisan N. Nah, berarti di sini kita lihat di M irisan N itu adalah jadi yang ada di M dan ada di N anggotanya yang sama. Nah, berarti kan di sini 3 sama kan? Terus 5 juga ada, 7 juga ada. Nah, ada lagi kan? Berarti di sini irisan M dan N adalah 2 3 5 7. Nah, di sini kan tanyakan banyaknya anggota ya, irisan M dan N
M dan N adalah berapa? 3 ya. Berarti ada 3 di sini ya. Yang B, yang kedua, N ya, N gabungan dari M dan N. Nah, kita di sini berhubung di sini ada irisan, berarti kita dikurangi untuk NM ditambah NN itu dikurangi dengan banyaknya banyaknya irisan M dan N ya. Banyaknya M tadi berapa? M itu kan di sini ada 1 2 3 4 ya, ada 4 ya, ada 4 ditambah banyaknya N 1 2 3 4 5 6 ada 6. Nah, dikurangi irisan dari M dan N itu tadi ada berapa? Ada 3 kan, berarti banyaknya anggota gabungan dari M dan N adalah 4 ditambah 6 dikurangi 3. 4 ditambah 6 berapa? 10 kan, 10 dikurangi 3 adalah 7 ya. Nah, kita lihat di sini yang 3 M gabungan dari N. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, ini sama ini beda ya. Kalau misalkan ada N-nya ini, berarti kita ditanyakan berapa banyaknya anggota dari gabungan M dan N. Nah, sekarang yang ketiga itu kita tentukan anggota dari gabungan M dan N ya. Ya, jangan sampai ketukar ya. Nah, berarti gabungan dari M dan N adalah apa saja? Nah, kita lihat 1 dulu ya, 1 2 3 ya, 3 dari sini, 5 7 9 11. Jadi ingat ya, kalau misalkan ada 2 kita cukup 1 kali penyebutannya ya. Berarti di sini ada berapa? Ada 7 kan? 1 2 3 5 7 9 11 ya. Kita lihat yang nomor 3, selisih atau difference suatu himpunan ya. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang memuat semua anggota A dan tidak memuat anggota B. Sekali lagi, selisih himpunan A dan B berarti di sini semua anggota A tapi bukan anggota B. Kurang atau selisih dinotasikan sebagai minus, ini ya, min ya. Selisih himpunan A dan B dinotasikan sebagai kalau misalkan A dikurangi B, berarti di sini anggotanya adalah X, di mana X adalah himpunan A dan X itu bukan B. Jadi kalau misalkan di sini A dikurangi B berarti anggota A tapi bukan anggota B. Ya, kalau misalkan B dikurangi A berarti anggota B tapi bukan anggota A. Ya, lihat contohnya ya. Kalau misalkan di sini, misal A sama dengan 2, 3, 5, 7 dan B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Anggota himpunan A tidak termasuk dalam himpunan B. Jadi sekarang kalau A dikurangi B, berarti semua anggota A tapi bukan termasuk anggota B. Ya, nah saja. Nah, kita lihat. Berarti di sini anggota A tapi tidak ada anggota B. Berarti ini kan 3 di sini ada. Ya. 5 ada. 7 ada. Nah, berarti yang tidak ada apa? Ini 2. Ya. Nah, ya. Jadi sini adalah anggota A tapi tidak ada di B. Ini kan 3 ada di sini kan, 5 ada di B, 7 ada di B. Nah, 2 tidak ada di B. Berarti jawabannya adalah yang A. Yang 2. Sekarang kita lihat. Anggota B dikurangi A berarti semua anggota B tapi tidak ada di A. Ya. Sekali lagi, semua anggota B tapi tidak ada di A. Kita lihat. 1 di B ada tapi di A tidak ada. Berarti dia masuk kan? Ya. Berarti dia masuk. 3 ada di B, juga ada di A, berarti tidak masuk. 5 ada di B, juga ada di A, tidak masuk juga. 7 itu ada di B, tapi dia tidak ada juga di A, berarti tidak termasuk. Nah, sekarang yang B, yang 9 itu ada di B, tapi tidak ada di A. Jadi anggota untuk B dikurangi adalah 1,9 ya. Sekali lagi, B dikurangi adalah semua anggota B tapi tidak ada di A ya, tapi tidak termasuk himpunan A ya. Itu untuk B untuk selisih atau difference ya. Sekarang kita lihat yang terakhir ini komplement ya.
Komplemen suatu himpunan, ya. Komplemen himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S. S apa itu? Itu adalah semesta, tetapi bukan anggota A. Komplemen himpunan A dilambangkan dengan A pangkat C, ya. A pangkat C. Jadi kalau misalkan A pangkat C adalah komplemen A. Komplemen himpunan A dinotasikan sebagai A pangkat C, ya, sama dengan anggota X, di mana X itu adalah himpunan semesta dan X bukan anggota dari A, ya. Contoh, diketahui himpunan semesta sama dengan S sama dengan bilangan cacah kurang dari 10 jika A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan A komplemen, ya. A komplemen himpunan A atau A pangkat C. Berarti yang bukan anggota semesta yang bukan anggota A, ya. Nah, di sini ada bilangan cacah kurang dari 10 itu berapa saja? Ada 1. Ingat cacah itu dimulai dari angka 0, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tidak termasuk, ya. Nah, berarti A komplemen, ya. Komplemen himpunan A adalah berarti semua anggota himpunan semesta tapi bukan termasuk himpunan A. Berarti sini yang masuk itu kan 0, sini tidak ada kan, tulis, ya. 1 ada. 2 sini tidak ada, tulis berarti, ya. 3 di sini ada. Berarti enggak usah ditulis. 4 di sini ada, tapi di sini tidak ada. Berarti tulis, ya. 5 ada di sini, ya. S ada, A juga ada. Berarti enggak usah ditulis, ya. 6 di sini ada, tapi di A tidak ada. Tulis berarti, ya. 7 ada, enggak usah. 8 di sini ada, di sini tidak ada. Berarti tulis. 9 ada di sini dua-duanya, berarti enggak usah ditulis. Ya, berarti komplemen dari himpunan A adalah 0, 2, 4, 6, 8. Ya, itu untuk komplemen. Sekarang kita lihat yang B. Ketahui semestanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. A faktor dari 15 dan B bilangan prima ganjil kurang dari 10. Nah, sekarang kita lihat komplemen himpunan A. Yang pertama komplemen himpunan B, dan yang ketiga adalah A irisan B, himpunan komplemen A irisan B. Dan untuk yang empatnya adalah gabungan dari komplemen himpunan A dan komplemen dan himpunan B, ya. Nah, kita lihat faktor dari 15. Ingat yang perkalian dari 15 itu adalah 1 kali 15 terus 3 dikali 5. Nah, berarti ini, ya, faktor dari 15 itu adalah 1, 3, 5, 15, ya. Bilangan prima ganjil. Ingat, prima itu adalah yang memiliki dua faktor, itu 1 dan bilangan itu sendiri. Itu dimulai dari angka berapa? 2. Terus 3, 5. Terus apa lagi? Terus 7. Terus 8 masuk, 9 masuk, 10 masuk, 11, 12 masuk, 12 tidak masuk, terus 2, 5, 7, 11, 12 tidak masuk, 13, ya. 14 tidak masuk. Nah, 15 berarti, ya, sampai berapa ini? Sampai 13, ya. Nah, berarti sini semestinya ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan A-nya adalah faktor 15 adalah 1, 3, 5, 15, ya. Dan B, kita lihat B-nya adalah 3, 5, 7, 11, 13, ya. A komplemen, ya. Komplemen himpunan A, berarti di sini semua semesta yang bukan termasuk A. Nah, di sini kan yang kita lihat S-nya adalah 1. Sini ada, juga ada. 2, 3 usah ditulis. 3 ada. 5 ada. 7 tidak ada kan? Berarti tulis di sini. 9 tidak ada di A, tulis. 11 tidak ada di A, tulis. 13 tidak ada di A, tulis. 15 ada dua-duanya, berarti tidak usah ditulis, ya. Itu adalah untuk A komplemen dari himpunan A. Sekarang komplemen dari himpunan B. B itu kan 3, 5, 7, 11, 13, ya. Berarti B-nya adalah untuk B himpunan komplemen B adalah di sini 3 ada, ya. Berarti 1 dulu, ya. 1 di sini tidak ada, tulis. 3 ada, 5 ada, 7 ada, 9 tidak ada kan, tulis. 11 ada, 13 ada, 15 tidak ada,
tulis berarti ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3. A irisan B sama dengan 3,5. Ya, ingat di sini A irisan B berarti yang sama ya. Yang sama ada di A juga ada di B. Berarti ini ya, 3 ada di A juga ada di B. Terus 5 ada di A juga ada di B. Berarti A irisan B adalah 3,5. Maka, nah berarti A komplemen himpunan A irisan B berarti yang bukan 3 dan 5. Sekali lagi ya, A komplemen himpunan A irisan B berarti yang bukan irisan A dan B yaitu 3,5. Nah, 3,5 berarti kita bandingkan dengan S ya. Di sini 1 tidak ada kan? Tulis. 3 A ada, gak usah ditulis berarti ya. 5 ada, berarti sisanya ini kan 7, 9, 11, 13, 15 ya. Itu adalah komplemen komplemen himpunan A irisan B. Sekarang kita lihat yang 4 terakhir ya. A komplemen himpunan A gabungan komplemen himpunan B ya. Nah, di sini kita lihat yang nomor 1 dan 2 ya. Nah, di sini gabungan dari A dan B itu kan berarti komplemen A dan gabungan dari komplemen B adalah 1 ya. 1 terus berapa lagi? 7 ya. 9 11 13 15. Nah, berarti kita gabungkan ini ya. 1 7 9 ada 2 kita cukup 1 kali 11 13 15 ya. Ya, untuk operasi himpunan dari mulai irisan 2 himpunan sampai yang nomor 4 ini ya, komplemen suatu himpunan. Itu sifat operasi himpunan ini tidak usah kita pelajari ya, cukup 4 saja ini ya. Nah, nanti kalian buka LKS-nya. Buka halaman ini, halaman 33. Kalian kerjakan yang nomor ini ya, yang nomor 3 ya. Nah, ketahui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk himpunan A dan B adalah 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan A irisan B. Ingat irisan itu adalah yang ada di A juga ada di B ya. B A gabungan dari B. Berarti di sini kita gabungkan antara A dan B ya. Nah, ini yang C, A selisih B atau A dikurangi B. Berarti semua anggota A tapi tidak ada di B ya. Dan D itu adalah B dikurangi A, berarti semua anggota B tapi bukan anggota A ya. Ya, untuk soalnya kalian kerjakan, nanti kalau udah selesai kalian nanti foto dan kirim ke WA Bapak ya. Kita ketemu lagi untuk minggu depan, kita akan belajar tentang diagram Venn dari ini ya, dari menyatakan irisan dan gabungan dengan diagram Venn ya, untuk minggu depan. Ya, kalau misalkan tidak ada yang tanyakan, boleh kalian nanti tanyakan ke Bapak lewat WA saja atau nanti ada video call ya, boleh ya. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.